Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dosa orang ketiga karena merebut mantan darimu, ya, atau memisahkan mantan darimu. Maka memang rebut-merebut ini tidak boleh, ya. Merebut itu adalah perbuatan dosa. Jadi ada dua model merebut ini yang akan kita bahas ya kali ini. Jadi yang pertama adalah merebut calon suami atau calon istri, ya, dari seseorang. Dalam konteks ini adalah wanita, ya, yang sudah dipinang atau sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Kemudian dia masuk ke sana. Dia menyebabkan si wanita ini berpisah dengan laki-laki yang telah terlebih dahulu meminang dia, ya. Jadi orang ketiga nih hadir. Tidak taunya dia masuk ke situ, tidak dia nikahi juga, cuman dia pacari saja. Setelah gagal ini menikah, kemudian dia pergi. Itu dosa, ya. Kemudian sudah ada relasi ini, sudah dikhitbah, dia masuk untuk tujuan memang menikahi wanita ini tadi. Kemudian mereka menikah tanpa izin dari laki-laki yang telah lebih dulu meminang tadi. Tahu-tahu dia kaget, loh, kan saya sudah melamar duluan, orang tuanya juga sudah terima, ya, sudah berencana 6 bulan lagi akan menikah. Kok tiba-tiba menerima lamaran dari laki-laki lain dan kemudian menyampaikan di akun media sosialnya akan menikah dengan laki-laki itu? Bengong saja tuh laki-laki. Kok begitu? Itu juga perbuatan dosa. Karena apa? Karena melamar seseorang yang sudah dilamar oleh orang lain, ya. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din wala yakhtubar rajulu ala khitbatihi akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahul khatibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya meninggalkannya atau mengizinkannya, ya. Jadi begitu, ya. Jadi mengambil seseorang yang sudah dilamar itu adalah perbuatan dosa, atau memisahkan itu juga perbuatan dosa. Yang kedua, ada dosa yang lebih besar lagi. Apa itu? Merebut istri orang lain atau suami orang lain, atau memisahkan antara suami dan istrinya, ya. Jadi merebut itu bagaimana? Misal ada, aduh, istri orang ini cantik banget nih, didekati, direbut untuk dinikahi oleh dia, sehingga kemudian si istri ini bercerai. Dan kemudian mereka menikah. Itu adalah perbuatan dosa, ya. Nah, atau kemudian, ya, cuman pengen memisahkan saja. Jadi istri orang ini dia pacari. Sampai kemudian ya namanya orang cinta dengan orang lain, melihat suaminya jadi bagaimana, kan? Akhirnya bertengkar terus, akhirnya berpisah. Setelah itu si wanita nggak dia nikahi.
dia pergi lagi ke yang lain, itu dosa besar. Ya, nah termasuk juga di dalam hal ini, misal kehadiran orang ketiga, ya, kalau kita kan selalu orang ketiga itu adalah orang yang akan memacari atau merebut tadi itu. Tapi sesungguhnya orang ketiga itu konteksnya sangat luas ya. Bisa jadi sahabat-sahabatnya, karena tidak suka saja kepada kita, maka dicarikan bagaimana caranya agar si wanita ini membenci kita. Ya, diajak ngobrol, kemudian di browsing sana, browsing sini, pokoknya segala argumentasi agar si wanita ini membenci suaminya. Ya, itu juga termasuk ke dalam orang ketiga. Atau kehadiran dari keluarganya, karena tidak suka kepada kita, karena kita tidak kaya, karena tidak suka kepada kita, karena sesuatu dan lain hal, maka mereka berusaha memisahkan dengan segala cara, dan akhirnya terpisah. Maka itu juga adalah perbuatan dosa besar. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, waman afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Ya, jadi Nabi mengatakan demikian. Sehingga kalau ada misalnya, ya, orang tuanya bahkan dari seorang istri, dia terus bagaimana caranya agar anaknya ini bercerai dengan suaminya, padahal suaminya itu kan suami si anaknya ini kan mantunya, bapak dari anak-anaknya, ya, atau bapak dari cucu-cucu yang lahir di dalam pernikahan tadi, kan cucu dia juga, darah daging dia di situ. Ya, artinya apa? Si laki-laki ini kan keluarga dia, anak mantu orang menyebutnya, kan anak juga. Tapi dia berusaha memisahkan, sehingga kemudian si wanita jadi benci kepada suaminya, sehingga kemudian terjadilah perpisahan. Maka itu juga termasuk perbuatan dosa besar. Ya, semua perbuatan dosa itu konsekuensinya apa? Diazab di alam barzah setelah manusia meninggal, yang dikubur, masuk ke alam barzah, diazab. Dosa. Ya, jangankan dosa membuat orang bercerai. Ya, dosa misal yang sederhana saja, ketika pipis tidak bersih, ya, ada percikan di situ, nah itu pun sudah menyebabkan orang mendapatkan azab di alam barzah. Dan dosa itu setelah di alam barzah nanti masuk neraka. Ya, itu dosa. Jadi dosa memisahkan orang itu masuk ke dalam klasifikasi dosa yang besar. Ya, kalau dosa yang besar, ya tentu di nerakanya juga lama. Ya, di alam barzahnya juga azabnya berat. Ya, nah jadi seperti itu jawabannya. Apakah pisah memisahkan ini berdosa? Jawabannya berdosa. Sayangnya orang mengabaikan faktor-faktor ini, sehingga begitu mudahnya dia menempatkan diri menjadi penyebab perpisahan antara orang-orang yang sesungguhnya saling mencintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.